Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati ta'alif wa ta'alum kamana wa ahluna wa aba'una ajdaduna wa salihun wa kamana wa awliya hadid wa kana mana wa sahibu hadal kitab al-imam wa hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa kamana wa sahibu hadal syarah Bahki Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wa kamana wa sahibu hadal ma'had Bagi Abdul Hadi wa kamana wa syekhuna Ahmad bin Rashidi wa kamana wa syekhuna Bagi Muhammad Nasrudi Abdul Mughni wa kamana wa syekhuna Jibla Syashim fi hina yustada'una bi syifa'il marda Allah yadkhilu niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa qira'atana fi qira'atihim wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal muduh wa rusuh wa salahal jasadi wa ruh wa tawbatan nasuh wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amala wa yahfaduna minas sayyi wa salam wa anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yastur uyubana wa yudhib anna wa idha qulubina wajirna min madilatil fitah wa mihan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yarzuquna sihah wal afiyah wa rahmah wal barakah ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana? Inna dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa inda dalika dan ing dalem tatkalane mengkono-mengkono ayat yajlu macaake alaika ngatasi sira sapa sing macaake asyaitonu setan fadlal ilmi ing utamane ilmu wa darajatil ulama ilan utamane derajate ulama wa malan perkara waroda kang tumeka apa ma fihi ing dalem ilmu bayane ma minal akhbari kang bangsa minal akhbari nyatane saking pira-pira hadise Nabi Kanjeng Nabi wal asari lan pira-pira ucapan atau aqwalu sahabat. Asar itu kan mawaroda min nasahabah wa tabi'in. Wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Wa yulhika lan nglalekake ka ing sira kan nglalekake sapa setan ka ing sira an qawlihi sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi man utawi sapane wong iku istada tambah sapa man apane ilman ilmune tamyiz ya walam yazdad sementara ora tambah sapa man apane hudan pituduhe petunjuknya ya. Lam yazid mongko ora bakal tambah sapa man minallahi maring Allah illa bu'dan angin adoh. Jadi di sini Imam Ghazali ingin mengingatkan kepada kita. Kemarin sudah dibahas ada salah satu ayat yang mengatakan, ayatnya apa Mas? Inna dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Jadi terkadang setan itu
ngeprank kita dengan cara membungkus sesuatu yang batil dalam bungkus sesuatu yang hak. Emang ada contohnya? Ada. Beberapa hari yang lalu, 2 hari berturut-turut saya itu ngisi kajian moderasi beragama di kantor Kemenak Sleman. Hari Senin temanya moderasi beragama, saya ngisi di Seyegan. Hari Selasanya saya ngisi di kantornya langsung di Sleman, di aula lantai 3. Di situ tema moderasi beragama berhubungan dengan ini. Terkadang orang-orang yang mengaku sebagai tim atau pasukan yang membela agamanya Allah, tetapi dia sebenarnya sedang menghancurkan agamanya Allah. Kenapa? Karena dia menjadi hijab, menjadi penghalang adanya hidayah orang-orang dari luar supaya masuk Islam. Dengan cara apa? Menampilkan wajah Islam yang sangar, mengerikan, galak. Itulah yang dilakukan oleh orang radikal. Makanya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Seakan-akan mereka sedang berjuang di agamanya Allah. Seakan-akan mereka membela panji-panjinya Rasulullah. Tetapi karena tidak ada ilmu, tidak ada sanad, akhirnya mereka bertindak sesuai kehendaknya sendirilah. Inilah pentingnya guru. Mursyidun yursyiduka ilallah. Maka di dalam Al-Hikam dikatakan, la tashab man la yadulluka ilallahi maqaluhu wa la yunhiduka ilallahi haluhu. Jangan kamu berteman dengan orang yang tingkahnya, ucapannya itu tidak membuat kamu semakin dekat kepada Allah. Maka dari itu dekatilah orang-orang yang membuat kita dekat dengan Allah secara ilmu, sanad dan kalau orang pintar itu banyak, tapi yang bersanad bisa dihitung. Kenapa pentingnya sanad? Karena di situ ada tata cara yang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang namanya sunnah itu ada berapa? Nah, sunnah ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Yuk, saya yakin ada anak FTH di sini. Sunnah ada berapa? Sunnah macamnya berapa, Mas Haris? 3. Apa aja? Qauliyah, fi'liyah, takririyah sama sifat. Ya kan? Ma warada ilallah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Itu namanya sunnah. Lah, yang namanya fi'l atau tingkai Kanjeng Nabi itu kan tidak ada di ucapannya Rasul. Itu harus benar-benar dilihat oleh para sahabat, kemudian diajarkan kepada tabi'in, kemudian diajarkan kepada tabi'in ila akhirih sampai kita. Makanya pentingnya nyantri itu bukan masalah kamu ngaji nyatet, enggak. Ada ahwal di situ yang kamu pelajari. Ahwal itu apa? Tingkah laku gurumu. Makanya pondok pesantren itu 1 kali 24 jam dilihat gurunya yang mukim bareng di sini. Bagaimana tingkah lakunya yang baik-baik dicontoh, seperti itu. Oleh karena itu kalau orang anak-anak kiai besar yang abahnya itu biasanya paham, dia tidak akan ditempatkan di pondok yang santrinya banyak, mesti dia disuruh jadi dalem. Kenapa? Karena dengan khadim kepada kiainya, dia melihat 1 kali 24 jam bagaimana tata cara kiainya hidup bersama keluarganya, bagaimana caranya kiainya menghadapi tamu, bagaimana caranya kiainya melayani tamu, nek tamu ngeyelan misalnya. Ini gitu. Itu tidak ada di sekolah, di ngaji juga nggak ada. Karena itu dipelajari dari kita melihat. Makanya di dalam ayat dikatakan warka'u ma'ar raki'in. Salatlah bersama
Orang-orang yang sholat siapa? Kalau di dalam Hasyiatus Shawi tafsir Jalalain itu ma'al muslimina rupane Muhammadin wa ashabi. Sholat dengan maksudnya apa? Melihat Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Karena tata cara kita rukuk, sujud itu nggak dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu adanya di dalam sunnahnya Nabi berupa fi'aliyah. Karena sunnah itu adalah syarihul Quran. Maka kalau ada aliran yang tidak mempercayai sunnah, tidak mempercayai hadis Nabi atau yang mengedepankan Quran, dia tidak akan bisa belajar membaca Quran itu sendiri dan tidak akan bisa sholat karena nggak ada di Quran. Ilmu tajwid ada nggak di Quran? Ada nggak? Nggak ada. Ilmu qiraat nggak ada. Ilmu sholat fikih nggak ada. Itu adanya di dalam hadis yang kemudian dihimpun oleh ulama dalam kitab-kitab. Oleh karena itu, mas-mas, mbak-mbak, kalau mau melakukan sesuatu itu harus ditimbang dulu. Bahkan di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya lupa judulnya, itu terkadang kita itu punya beberapa korin bahasa. Dari korin malaikat, korin setan, korin apa banyak disebutkan. Terkadang amal kebaikan itu kalau kita nggak punya itu juga bahaya, rawan. Contohnya apa? Kamu misalnya sebagai orang dewasa pengen mengadakan maulid rutinan. Aku pengen ngadakan maulid rutinan di rumah lah. Tapi karena kamu nggak punya guru, lama-lama niatmu itu ditunggangi oleh setan. Yang tadinya niatnya ikhlas lillahi ta'ala, karena nggak ada mursyid, hanya lama-lama kamu menjadi ajang untuk mengumpulkan massa, ajang untuk membuat legitimasi sosial bahwasanya kamu tuh orang penting. Bisikan-bisikan itu muncul, padahal itu hal baik. Nah inilah pentingnya adanya mursyid. Mursyid itu artinya menunjukkan jalan untuk kita, menuntun kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menurut saya mursyid itu tidak harus kamu itu masuk aliran thariqah tertentu. Kamu cekeli siapa kiai gurumu yang bisa mengantarkanmu mendekatkan diri kepada Allah, itulah mursyidmu. Tidak harus mursyid itu harus dari thariqah. Itu loh. Jadi harus dipahami benar-benar tentang mursyid itu. Terus kemudian di sini dikatakan bahwasanya banyak perkataan-perkataan dari athar, dari akhbar yang menyatakan tentang keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan derajatnya orang yang berilmu. Misalnya di sini ada contoh, nadratan ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin qiyamiha wa qiyamiha. Melihat orang alim, ini ada hadis misalnya, itu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada ibadah 1 tahun, entah itu puasa setahun atau sholat malam setahun. Jadi seakan-akan, wah berarti aku rasa ora usah rawatiban, ora usah duhanan, sementing aku ngaji terus mangkat, ora tau absen. Bu paham ora? Ini kamu disetir sama setan. Kamu disuruh untuk menjauhi ketaatan dengan cara apa? Mengedepankan ilmu pengetahuan. Itu setan tuh pinter. Kamu akan disetir pada makalah-makalahnya Nabi. Oh ya, ternyata pandangan Rasul kepada orang alim itu lebih beliau cintai daripada ibadah setahun. Berarti sementing aku ngaji, sementing aku sinau. Orang usah tahajudan, orang usah puasa Senin Kemis. Orang penting kuwi soalnya. Kamu ketika mengikuti itu, kamu langsung satu tahap dicekel harus setan. Nah, anak buahku gue. Terus dikatakan wa qala an-nasu alimun wa muta'allimun wal baqi hamajun aidu babun saghirun kal ba'udi yaqau ala wujuhil hamir wal ghanami al-mahzulah. Manusia itu dibagi menjadi orang yang berilmu dan orang yang belajar, dan sisanya itu seperti lalat
yang tidak ada gunanya, yang nemplok di punggung kerbau. Wa qala fadlul alimi 'alal abidi sab'una darajatan ma baina kulli darajatin kama baina sama'i wal ardh. Keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah itu 70 derajat, dan setiap 2 derajatnya jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi seakan-akan hadis ini kalau kita nggak memahami dengan benar-benar, wah berarti orang usah kaken ngamal ke ibadah, yang penting pinter. Iya atau enggak? Seakan-akan kan begitu. Nah, ini Imam Ghazali ngasih tahu ke kita dan dijelaskan oleh Mbah Kiai Nawawi di dalam syarahnya Marahil Ubudiyah. Terus kemudian di sini dikatakan, man lam yahzan bi mautil alimi fa huwa munafiq. Barang siapa tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, dia itu adalah orang munafik. Fa inna la musibata a'dhamu min mautil alim. Tidak ada musibah bencana lebih besar daripada meninggalnya seorang alim. Seakan-akan wong berilmu itu luar biasa ya. Kita lihat apakah benar seperti itu. Di sini wayulhika ya. Ayyaj'aluka syaitanu ghafilan an qauli sallallahu. Di sini setan itu menjadikan kamu itu lupa pada hadis Nabi yang lain. Yang apa? Yang mana Rasulullah mengatakan man izdad walam yazdad lam yazdad illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya tetapi dia tidak tambah hidayahnya. Artinya hidayah hanya mau habis kayaknya. Ada mikrofon lagi nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Masih ada di bapak lagi. Nggak pakai speaker. Jadi saya lanjutkan di sini. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah ketakwaannya, maka tidak akan dia dapat mendekat kepada Allah. Karena itu percuma kita pinter ngaji, tapi sholat subuh isi di kodok. Percuma kamu pinter nahu sorot, tapi awakmu misalnya nih sholat akhirnya waktu. Jadi kayak gitu. Kita itu kalau membaca hadis Nabi yang tadi di awal, seakan-akan derajatnya orang alim itu memang benar. Luwih upama, tapi ada lagi perkataan Nabi yang lain. Nah, ini dalam ilmu hadis namanya al-jam'u. Kita harus menggabungkan dua hadis yang mempunyai substansi yang berbeda. Berarti gimana biar kita dekat kepada Allah? Kalau ingin dekat kepada Allah, berarti dua-duanya, ya tambah ilmu, ya tambah ketakwaan. Gitu loh. Makanya sering kita itu ada guyon-guyon di pesantren. Kita lagi belajar bab sholat qadha. Ini buat dagelan nanti dipraktekkan biasanya. Kita kan kenapa kok sholat gue kawanan? Dia loh, jadi kan stasiun belajar bab qadha dan sekalian buat teori mawon. Biar tanya. Lah ini kan bahaya nih orang-orang yang punya pemikiran yang ini. Golongan ya. Golongan orang seperti saya yakin kayaknya ada di sini. Mana Mas? Mesti ada. Jadi jalan di pondoknya gitu. Saya dulu punya beberapa teman gitu. Turun kayak semua aja. Ibu segala mari pengurus. Ayo buat. Selat ya. Boten mana Mas? Ajeng praktek buat pondok stop lagi. Ya ada orang kayak gitu. Jadi kalau kita punya ilmu banyak, tapi ketakwaan kita kepada Allah itu tidak ada, maka ibaratnya itu ilmu kita nggak ada buahnya. Karena buah dari ilmu adalah ibadah. Maka ibadah itu penting, tapi ilmu itu juga penting. Bagaimana kita mau beribadah menyembah zat yang kita sembah sementara kita nggak ngerti tata caranya,
nggak ngerti hakikat dari zat yang kita sembah. Gitu. Maka dari itu harus kamu itu kudu pinter, tapi ya kudu takwa. Nek awakmu ora pinter, tapi takwa tok akhirnya dukun. Gaweane maca amalan, ben sekti, ben oke mahabbah. Wah, baca amalan mahabbah. Nah, orang-orang biar suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah ngaji. Akhirnya ketika nanti besok terjun di masyarakat sing didol, nah itu. Banyak sekali praktek-praktek seperti ini. Dulu di pondok ngajinya males, begitu sampai di masyarakat karena dia pinter nyuwuk, laris akhirnya. Ya. Ini juga godaan, cobaan terhadap orang-orang seperti itu. Wa yakfuluka syaitanu aidan an qauli sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi adaban. Ya ini belum tiap saya. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam saking hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi utawi luwih bangete manusa apane adaban siksane yaumul kiamati yang dalam dina kiamat iku alimun wong kang duwe ilmu lam yanfa'hu wahu bi ilmihi wong alim kang ora paring manfaat hu ing alim sinten sing paring manfaat Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune wong alim. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu berdoa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma du Gusti Allah setuhune insun iku a'udhu nyuwun bau reksa. Nyuwun bau reksa itu meminta perlindungan bika kelawan wasilah panjenengan min ilmin saking ilmu lam yanfa kang ora manfaati apa ilmu wa qalbin lan ati la yakhsha'u kang ora khusyuk apa ati wa amalin lan saking amal la yurfa'u kang ora diterima apa amal wa du'ain lan doa la yusma'u kang ora di sembadani apa doa dengar. Jadi di sini Kanjeng Nabi mengatakan ada lagi hadis yang sering dilupakan yaitu asyadun nasi adaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu wahu bi ilmi. Apa di syarahnya itu ay lam ya'mal bihi ay bi ilmihi, yaitu orang yang tidak mempraktekkan ilmu yang dia punya. Dia hanya ngerti pengetahuan, ngerti nek salat subuh kuwi kawanen pahalane kurang, atau nek wong sing seneng akhirke salat besok ning dina kiamat sirahe dikebruki dhewe misalnya gitu. Ngerti dia, hafal bahkan kitabe apa alamane piro, tapi subuhane tetep usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Ngerti nek maca sholawat dina Jumat kuwi sunnah, ngerti nek maca surah Al-Kahfi dina Jumat sunnah, tapi nek Jumatan tekone keri apa maneh nek teko dhisik semende tembok turu. Ya itu artinya kita hanya tahu ilmunya tetapi tidak mempraktekannya seperti yang sering saya ceritakan. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ayyuhal Waladu, ketika kita punya ilmu nggak mau praktek, ibarat ketemu singo duwe senjata akeh tapi ora gelem nganggo. Mati kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin dekat kepada Allah, jadilah orang alim yang bertakwa.
Dulu abad pertengahan yang namanya imam-imam ilmuwan-ilmuwan seperti Al-Farabi, kebetulan aslamnya Al-Farabi, itu mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, ahli sains sekaligus takwa. Misalnya Al-Jabar juga itu yang menemukan orangnya ahli ibadah yo seneng sinau. Orang mung seneng sinau tapi orang ahli ibadah. Makanya mungkin banyak beberapa penceramah mungkin mengajak kita oke ibadah ning dina kiamat kira usah angel-angel. Awakmu sementing ora maksiat, salat salat wajib wis kuwi. Sementing ora maksiat. Iya memang betul. Tetapi alangkah lebih baiknya kita ngerti ilmunya dan kita takwa kepada Allah dengan cara memperbanyak sunnah. Salat rawatib, salat duha, salat tahajud daripada ngopi karo kancamu dongeng mrono mrene ya, ngobrolin hal-hal yang gak jelas muter-muter sampai jam 3 tiba-tiba subuh. Begitu dengar adzan Allahu Akbar, salat subuh langsung turu. A'udzubillahi min ono ning ngene. Daripada kita ngobrol ngalor ngidul, kita berusaha lah. Mumpung enggak, ya kita ibadah itu jangan menjadi hambanya Ramadan. Ketika soleh hanya wayahnya Ramadan saja. Ketika Ramadan bubar seakan-akan kita merdeka. Astagfirullahaladzim ya, janganlah menjadi orang-orang seperti itu. Ya soleh itu enggak musiman lah. Karena Allah juga enggak musiman memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, itu semuanya ada di kitab, sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Terkadang kita sendiri yang menolak karena malas. Memang berat mas, Mbak, untuk menjalankan syariat. Tapi inilah satu-satunya jalan kalau kamu pengen dekat kepada Allah. Kadang kita pengen dekat sama gebetan aja berusaha semaksimal mungkin. Itu gebetan, belum tentu kamu diterima. Kalau ini zat yang menciptakan kita, kok kita masih pikir panjang? Harusnya pikir panjang langsung qabil tuh saya pengen mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara apapun. Itulah. Karena ketika kita dekat kepada Allah, kepada Rasulullah, hidup kita itu nyaman walaupun banyak masalah. Revisian, orang rampung-rampung tetap tenang, orang akan sambat. Terus judul kok ditolak terus, tetap tenang. Karena tahu semuanya sudah ada takdirnya masing-masing. Jadi enggak kemrungsung atau kancaku wis sidang. Tenang aja, sementing kamu garap, jangan wah kancaku wis sidang aku rapak melu lah. Tuh baik. Itu beda itu ya. Artinya kamu nyepelek kayak gini. Tapi kalau kamu sama-sama fasenya lagi nulis, yang lain sudah sidang, kamu nggak usah terlalu mumet lah. Sementing kamu tetap on the track, jalan terus, fokus, nggak usah tolah-toleh. Itu. Nah inilah kalau kita memahami bahwasanya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita pasrah. Karena wajib bagi kita sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah itu melakukan usaha. Tapi soal hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di sini kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Jadi dia yang tidak mengamalkan ilmunya, yang mana ilmunya itu hanya sebatas lisan dan pengetahuan. Apa bedanya karo Google? Kalau lebih pinter Google. Kalau kita menganggap bahwasanya ilmu itu hanya wawasan, Google lebih canggih. Tanya coba Google. Kitab Arba'in Nawawi dan syarahnya metu mas. Tapi kalau Google disuruh sembahyang ya ora bakal iso.
karena dia tidak mempunyai konsep ketakwaan. Dia hanya makhluk yang disetting untuk menyimpan pengetahuan. Sementara kita manusia dibekali dengan roh, dibekali dengan basirah, yang mana harus kita tuntun untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aili dzikrika, artinya tidak khusyuk ketika menyebut nama Allah. Wala lisima'i kalamika, dan tidak senang ketika mendengar ceramah, mendengar hal yang berkaitan dengan agama. Wa huwa al-qalbi al-qasi, hati yang jauh. Makanya minimal derajat orang yang ketika kita nggak seneng ngaji, ya minimal seneng ngrungokke lah. Ketika nggak seneng ngrungokke, ya minimal seneng karo wong sing ngaji. Jangan sampai menjadi golongan benci pengajian. Itu bahaya itu. Itu berarti perlu diruqyah. Ya. Kenapa? Ya jelas warung ngaji kok ora seneng. Ya kalau dia nggak seneng ngaji nggak apa-apa, nggak seneng mendengarkan pengajian nggak apa, yang penting orang yang ngiti orang yang ngaji. Orang bubar kayak tiba-tiba datang dengan gagahnya, bubar semuanya, bid'ah. Nah, janganlah menjadi orang-orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kamu alumni Wahid Hasyim harus mendukung pengajian, minimalnya nyediakke teh. Nah, kalau sudah di masyarakat kok dilalah ada tetanggamu lagi maulidan. Oh, kamu ingat dulu di pondok aku kadang maulidan, sekarang aku udah punya anak nggak sempat. Yaudah nyumbang teh atau roti, sebagai bentuk kamu itu mendukung kegiatan itu, bukan menjadi pembencinya. Karena kita harus memposisikan diri sebagai contoh. Dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar karo sapa kuwi? Tojo, sapa Mas jenenge? Namrud. Ada burung pipit, itu diceritakan di kitab Usfuriyah. Burung pipit itu dia ngerti ya burung pipit ya? Bentuknya cilik, paruhnya cuil. Dia itu terbang mendekat ke sumber air, terus nyedot banyu, dibawa duduk, terus diturunkan di tempat pembakarannya Nabi Ibrahim. Terus dia balik lagi nyedot, mungkin yang namanya burung ya, cuma cilik, mungkin kelek ya. Jadi nyedot itu karena paruhnya kecil. Nah, melihat tingkahnya kayak gitu aneh, cicak itu tertawa. Kowe iki manuk cilik, paruhmu cilik, gayane meh madamke api nggo Nabi Ibrahim, ora bakal iso, ora tekan awakmu. Kenapa kamu kayak gitu, bodoh kamu? Jadi kayak kata cicak gitu, emang cecek ngono kuwi Mas. Nah, makanya kita ada yang mengatakan Sunan jebreti cecak kalau di tembok, karena itu dulu juga yang membocorkan persembunyiannya Rasulullah. Ketika laba-laba dengan gagahnya melindungi Rasulullah dengan membuat sarang baru, sehingga seakan-akan gua Sur itu tidak ada yang masuk, cicak ribut, kayak ini jeruk. Makanya cicak dari dulu memang seperti itu. Cicak itu ya gitulah pokoknya. Nah, dia protes ngomentari burung pipit, kamu ngapain, percuma itu. Nah, apa jawabannya burung pipit? Tidak. Di sini saya ingin memosisikan diri saya sebagai pembela Nabi Ibrahim. Nah, saya bisa hanya cuma ngambil air sedikit untuk memadamkan, maka ini yang saya lakukan. Minimal Allah tahu posisi saya di mana, bukan sebagai penonton, tapi sebagai makhluk yang ingin melindungi nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini cakep Mas ini. Maka dari itu kita itu ketika ada hal kebatilan, atau pengajian yang kampungmu misalnya, kamu kalau misalkan nggak bisa mulang, nggak bisa menjadi pembicara, nggak apa-apa. Yang penting kamu dukung dengan cara apa ya, minimal nggak wedang, minimal atau apalah. Jangan sampai kamu menjadi penonton saja, karena inilah yang menentukan posisi kita sebagai pendukung atau sebagai pembenci kan gitu.
Nah, penting di sini. Itu. Terus kemudian lanjut wa amalin la yurfa. Ya. Ai tafu qabulin liriya'in ai faqdin au faqdin nahwa ikhlasin liqauni sahibihi maghduban alaihi. Dan kita berdoa, kata Nabi, berlindung dari amal yang tidak diterima karena adanya riya, karena adanya sombong yang tidak ikhlas. Makanya sering saya katakan di dalam kitab Al-Hikam ada perkataan al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Ikhlas itu adalah spirit dari amal yang kita lakukan. Ketika amalmu enggak ikhlas, maka itu tidak akan diangkat ke langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ngaji harus ikhlas. Mungkin malam ini mungkin kalian gerundel gara-gara saya telat nih, saya minta maaf. Ya. Saya minta maaf biar saya nggak kena dosa kalian nanti. Nah, jadi kita itu hindari hal-hal yang kita lakukan itu niatnya tidak ikhlas. Kamu berangkat kuliah juga niat berangkat bismillah, saya niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri saya. Meskipun ilmunya bukan ilmu agama, Mas Mbak. Kamu belajar teknik nggak apa-apa, niatnya seperti itu, ingin menghilangkan kebodohan lillahi ta'ala. Bukan niat li cari kerja atau li dapat teman hidup, nah itu. Jangan ya. Tapi niati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'ain la yusma' ay la yaqbaluhu wa la yaqbaluhu wa la yu'tadu bihi. Fakana ghairu masmu'in li khabasin sahibihi. Nah, ini kita juga diajari oleh Rasulullah berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar, yang tidak diterima, yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sebab adanya khabath, kotornya hati kita. Kotornya hati itu gimana? Misalnya kita suka gibahin teman kita, misalnya kita suka gosok sandali kancane kita, apa sampone diikutil tanpa ngomong, ngerti-ngerti sampone kancamu tak cepet. Kan biasa gitu. Atau odol, makanya kadang dulu teman-teman saya di pondok nek samponan supaya dia itu biar gak diminta sama temannya, sampone ning rambuté sisan. Jadi antri kamar mandi sampone ning kene. Ono ning kene, Mas. Ternyata ada ya. Kayaknya semua pondok gitu ya. Ya. Itu karena takut untuk diminta sama temannya gitu. Nek ora dikai diarani medhit. Nek dikai terus boncos, kirimane sebulan pisan. Kan gitu. Maka dari itu, ya itulah khobas itu dari hal-hal yang mungkin kita anggap sepele. Benjing teman, terus kemudian suka berbohong, suka menggosok. Hindari di sini menggosok. Kalau itu barang bukan milikmu, meskipun kita wong kuwi bakal rindo nyilihi awakmu, tetap harus minta izin. Jangan sampai gosok ini berlebihan. Sampai dulu ada cerita di pondok saya itu dulu. Ada santri tolong gosok. Nah, Pak Yai itu kan biasanya sandal ini di Mas, ditoto sendirilah dia. Waktu itu nggak ditoto. Ketika Pak Yai selesai ngaji, boleh sandal hilang. Ternyata habis digosok karo santri. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai seperti itulah. Ya. Mungkin kamu pondoknya mahasiswa. Kalau dulu tempat saya pondoknya campur ono cah SMP. Sehingga cah SMP kadang pikirannya embuh lah pokoknya. Ya, tahu-tahu waspo sikat sandal. Ternyata sandal kiai ini. Ya. Jadi jangan sampai kayak gitulah ya. Itu berarti kamu gosoknya sudah terlalu ekstrim itu. Ya. Janganlah ya. Jadi kalau mau apa-apa itu izin sama temanmu ya. Atau ninggalin not lah, misalnya tadi aku minta sambomu ya istihlal ya gitu. Saya minta halalnya. Ya akhirnya kan kancamu kepeksa kudu ngomong halal.
karena mesak ya awakmu, mosok gara-gara sambung mlebu neraka kan itu. Nah, itu ya, saya kira cukup karena sudah malam. Kita lanjutkan pertemuan di besoknya. Wa ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.